Shalom anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa sekali ya. Oke, ya terlebih dahulu sebelum kita menghadap kehadirat Allah, kita doa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, yang kami panggil sembah, yang kami muliakan, kami ucap syukur terima kasih atas anugerah-Mu yang dimana kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami percaya Engkau menguasai pribadi lepas pribadi dimanapun mereka berada, sehingga boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati ibadah kami ini, sehingga apa yang kami lakukan, baik pujian, penyembahan maupun pembacaan firman, kami boleh melakukan seturut dengan kehendak-Mu, dan Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih. Yang diberkati katakan amin. Anak-anak, mari bangkit berdiri, kita pujikan kemuliaan nama Tuhan dengan pujian suka-suka-Mu Tuhan. Gerakkan tubuh dan kaki kalian, oke? Kita akan menyanyikan Sungai Sukacita. Yuk kita bersukacita. Bisa bertepuk tangan ya di rumah. Kita mau bergembira hari ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
Kau ada di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesus untuk anak. Karena Engkaulah Yesus untuk. Amin, haleluya. Kita akan kembali mengangkat pujian yang mengatakan bahwa kita tetap percaya bahwa janji Allah itu adalah ajaib. Mari kita mengangkat pujian bahwa sungguh besar setiamu dan kau nyatakan bagi kami ya Bapa. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Apapun yang menjadi permasalahanmu, mungkin kamu di rumah merasa jenuh, capek, tapi melalui pujian ini adalah sampaikan isi hatimu. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, kemuliaan-Mu kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Anak-anak, sebelum kita melakukan doa syafaat, mari kita mengangkat pujian. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Setelah pujian ini kita akan berdoa bersama. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati
teman-teman, kita akan berdoa syafaat. Saat ini kami berdoa untuk pilkada. Bapak kami yang ada di surga, kami berdoa untuk pilkada di kota Surabaya. Berkati ya Tuhan, pilkada tahun ini berjalan dengan lancar, tanpa kesalahan apapun. Walaupun di saat pandemi COVID-19, kami mohon agar pilkada tahun ini dapat menentukan masa depan kota kami. Berkati ya Tuhan, para calon pilkada tahun ini menjadi panutan dan contoh bagi kota kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami berdoa, berkatilah agar virus corona bisa cepat hilang dari Indonesia. Berkatilah yang kini Jakarta menjadi zona hitam, bisa menjadi zona hijau. Berkatilah kota-kota yang ada di Indonesia agar bisa menjadi zona hijau kembali ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati agar vaksin corona bisa cepat digunakan, agar bisa memenuhi syarat supaya bisa digunakan, agar virus corona bisa cepat hilang. Berkati juga agar semua orang bisa memiliki sikap yang taat kepada pemerintah, karena jika mereka tidak taat, virus corona akan semakin menyebar ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa, amin. Kami berdoa untuk proses pembelajaran di setiap sekolah dan juga sekolah kami SMP Kristen Dharma ya Bapak. Kiranya Kau lancarkan ya Bapak, baik setiap proses pembelajaran maupun setiap program-program dan juga maupun segala apapun yang biaya yang diperlukan, kiranya Kau cukupkan dan juga lancarkan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Pada kali ini juga kami berdoa untuk para murid-murid ya Bapak, kiranya buat murid-murid selalu rajin dan juga berikan mereka roh kepandaian, hikmat, marifat ya Bapak, untuk melaksanakan tiap-tiap tugas maupun belajar dengan tanggung jawab, dengan jujur dan juga tepat waktu ya Bapak. Kiranya buat mereka selalu semangat, selalu untuk menggapai apa yang mereka inginkan, untuk mencari ilmu mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk para pembimbing ya Bapak, baik guru, wali kelas maupun juga pengurus-pengurus sekolah ya Bapak. Kiranya berkati mereka kesabaran, kebijaksanaan dan juga keikhlasan dalam membimbing para murid-murid ya Bapak. Bapak, kiranya segala usaha apapun yang kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur atas apa yang Kau berikan untuk kami semua, walaupun pembelajaran ini secara daring, kiranya pembelajaran ini dapat berjalan lancar, tidak ada gangguan apapun. Terima kasih Bapa, kiranya doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar terhindar dari krisis dan resesi akibat dampak dari wabah COVID-19 ini. Tuhan, kasihanilah negara kami, dan apabila bangsa kami telah berdosa kepadamu, maka ampunilah dan kasihanilah. Tuhan, berikanlah kesejahteraan dan keamanan dalam negara kami, dan juga hentikan dan hindarkan kami dari segala bentuk krisis keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, dan inflasi. Berkatilah kiranya bangsa kami ya Tuhan, lindungilah negara kami dan pemimpin negara beserta seluruh perangkat negara hingga aparat desa. Berikanlah kepada mereka ya Tuhan kejujuran, ketulusan, kepandaian untuk mengelola negara ini secara benar dan adil sehingga kemakmuran merata. Ya Tuhan, kami juga berdoa di setiap lapisan masyarakat dan pengangguran agar dapat diberantas. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami himpitan ekonomi, Tuhan yang mencukupi kebutuhan mereka, karena Kau adalah Yehova Jireh, Sang Allah yang mencukupi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keamanan dan ekonomi kota Surabaya Tuhan.
Kiranya Engkau menjauhkan kota Surabaya dari segala ancaman bahaya Tuhan, seperti yang dulu tidak terulang lagi, yaitu seperti ancaman teroris dan juga tidak adanya ancaman bencana alam ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya ekonomi kota Surabaya meningkat menjadi kota yang makmur dan orang-orang yang membutuhkan semakin berkurang ya Tuhan. Kiranya Engkau melindungi dan memberkati kota Surabaya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, saya mengucap syukur atas seluruh berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sampai saat ini Kau masih memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama ya Tuhan. Kau masih memberi kami kesehatan agar kami tetap bisa mengikuti pembelajaran hingga bulan Maret ini ya Tuhan. Dan Tuhan, saya ingin berdoa untuk Gereja Kristen Dharma Mulia ya Tuhan. Saya ingin berdoa agar pembelajaran daring Gereja Kristen Dharma Mulia lancar selalu ya Tuhan, dan tidak ada kendala, entah kendala internet, kendala apapun ya Tuhan, dan berikanlah kami pemahaman ya Tuhan akan apa yang kami pelajari ya Tuhan, dan biarlah kami bisa menerima semua pembelajaran yang kami pelajari dengan baik ya Tuhan, bisa kami simpan dan kami ingat baik-baik. Dan Tuhan, saya juga berdoa untuk satu semester ini ya Tuhan, tolong ya Tuhan, agar apa yang telah ditentukan, apa yang telah direncanakan untuk satu semester ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan ya Tuhan, lancar dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk PHP 2 minggu ya Tuhan, berikanlah kami hikmat, kepandaian yang dapat Engkau ya Tuhan, ketelitian, pemahaman akan pembelajaran yang telah kami pelajari ya Tuhan, agar kami bisa mendapatkan nilai yang bagus ya Tuhan, nilai yang bisa membanggakan Engkau, menyenangkan Engkau, dan membuat keluarga kami senang ya Tuhan. Dan Tuhan, semoga kami bisa mendapatkan nilai yang bagus-bagus, karena kami percaya dan yakin ya Tuhan bahwa usaha tidak mengkhianati hasilnya ya Tuhan. Apa yang telah kami usahakan, apa yang telah kami pelajari, biarlah usaha kami tidak sia-sia Tuhan, agar kami mendapatkan nilai hasil yang maksimal ya Tuhan, nilai maksimal, nilai yang memuaskan ya Tuhan. Dan Tuhan, dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk penyelenggaraan mahasiswa baru ya Tuhan, agar setiap tahunnya makin bertambah ya Tuhan, tidak berkurang tapi makin bertambah ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa agar murid-murid baru ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya Tuhan, walaupun secara daring ya Tuhan. Dan Tuhan, inilah doa-doa kami ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Kau ya Tuhan, biarlah apa yang telah Engkau kehendaki bisa terjadi di SMP Kristen Dharma Mulia kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, dan amin. Kita berdoa bersama. Anak-anak, sudah tiba waktunya kita memberikan persembahan untuk Tuhan yang terbaik. Kemarin sudah menerima celengan kan? Persembahannya kalian masukkan pada celengan yang sudah kalian terima. Oke, kita pujikan lagu Suka-Sukamu Tuhan. Bayangkan tubuhmu ya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari anak-anakku, kita tundukkan kepala sejenak, kita mau doa persembahan. Puji syukur kami aturkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau memimpin kami sehingga anak-anak kami Tuhan dari kelas 7, 8, dan kelas 9 dalam keadaan
baik, sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Bapa, apa yang kami persembahkan ini Tuhan menjadi dupa yang harum, naik tinggi, menyukakan hati-Mu ya Allah. Dan kiranya ya Bapa, apa yang kami persembahkan ini kiranya Tuhan menyertai dan memberkati seluruh rangkaian perjalanan kehidupan kami, agar seluruh perjalanan kami Tuhan menyukakan hati-Mu. Terima kasih untuk semua yang terbaik yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kiranya Engkau mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, Engkau mau mengampuni segala dosa dan kesalahan orang tua kami dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap rangkaian kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Kita akan mengangkat pujian sebelum kebenaran firman disampaikan, yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Aaron. Pujiannya masih tetap yang sama, jangan pernah menyerah. Biarlah melalui pujian ini benar-benar roh-Mu, roh kita, jiwa kita tetap bersemangat, ya. Karena Tuhan yang selalu menjadi kekuatan kita. Shalom adik-adik SMP Kristen Dharma Mulia, Shalom Bapak Ibu Guru Pengajar SMP Kristen Dharma Mulia. Senang sekali lagi saya bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan
Biar firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Meskipun dalam keadaan susah kita melihat bangsa kita sedang dilanda, bahkan seluruh dunia sedang dilanda oleh wabah penyakit virus corona. Tetapi kita percaya kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Kita percaya kita punya Tuhan Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit sekalipun, kita percaya Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, saudara-saudara, adik-adik yang terkasih, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema responsibility, dengan tema bertanggung jawab. Dan ayat yang diberikan kepada saya Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, kita baca saja. Di ayat 22 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seseorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Saya berdoa buat semua kita yang mendengar firman Tuhan ini, kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, tetapi kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Nah, lawan kata dari bertanggung jawab, lawan kata dari responsibility adalah freedom, bebas. Kalau seseorang yang ada tanggung jawab, berarti ada sesuatu hal yang harus dia kerjakan, ada sesuatu hal yang harus ia bikin, ada tanggungan yang harus dia kerjakan setiap hari karena ada tanggung jawab. Tetapi freedom atau bebas, ya, berarti dia bebas mau melakukan apa saja, dia tidak ada tanggung jawab, dia tidak ada sesuatu hal yang harus dia kerjakan. Dan lawan kata dari responsibility adalah freedom. Saya terkadang, adik-adik yang terkasih, kalau kita berpikir kita bebas, kita akan senang. Ya, kita akan senang dalam hal apa? Terkadang kita senang, berarti kita bebas ya, kita bebas gak usah sekolah, kita bebas gak usah ngerjain tugas, kita bebas dari gak usah bangun pagi. Enak ya kelihatannya ya, kita bebas melakukan apa saja. Tetapi justru kalau sesuatu hal yang bebas, bahkan sangat sebebas-bebasnya, akan menghancurkan kita. Saya menemukan sebuah penelitian dari seorang dokter. Seorang dokter ini bernama Esther Van Venema. Ya, adik-adik bisa melihat di Google ya. Esther Van Venema ini seorang dokter psikolog, dan dia meneliti di beberapa pasien dan banyak pasien yang memiliki gaya hidup yang sebebas-bebasnya. Jadi dia menemukan penelitiannya ini bernama Unlimited Freedom. Unlimited Freedom yang artinya kebebasan yang tiada batas. Dan dia menemukan bahwa seseorang yang memiliki gaya hidup yang bebas justru malah menghancurkan hidupnya. Banyak hal yang ditemukan, bahkan sesuatu hal itu hal yang mengerikan. Ya, penelitian yang pertama dikatakan 40% seseorang terkena penyakit kanker karena memiliki pola gaya hidup yang bebas. Ya, mulai dari gaya tidurnya, mulai dari makanannya tidak beraturan. 40% dia temukan orang terkena penyakit kanker karena memiliki pola gaya hidup yang bebas. Kemudian yang kedua, seks bebas, terjadinya penyakit AIDS dan memakan nyawa 30 juta jiwa yang meninggal. Ya, saya di sini berbicara dengan adik-adik SMP yang semestinya sudah memiliki pola pikir yang mengarah ke dewasa. Kalian harus didasari sesuatu hal yang benar, kalian harus mengerti akan hal ini tentang hubungan yang bebas. Kalian harus didasari dengan firman Tuhan yang baik. Kalian harus mengerti
Dan saya berharap guru-guru juga di SMP Kristen Dharma Mulia bisa memberikan pengarahan akan hal ini tentang seks, karena mereka sudah anak-anak remaja. Dan untuk pengertian juga tentang narkotika, agar mereka tidak terjerumus akan hal yang salah. Ya. Kemudian apalagi, ini terlepas dari penemuan Esther Van Venema, ini dari saya sendiri. Per hari ini ya saya bikin khotbah ini, bikin video ini tanggal 9 September 2020. Kemudian saya lihat berita orang meninggal karena COVID, karena corona ini sudah 8.230 jiwa. 8.230 jiwa orang meninggal karena corona. Itu karena apa? Kita lihat ya, adik-adik, kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang meninggal karena corona. Karena apa? Karena orang bebas sebebas-bebasnya, mereka tidak menggunakan protokol kesehatan. Mungkin ada yang pakai protokol kesehatan, pakai masker ya, tapi pakai masker bukan di hidung tapi di bawah mulut. Masker taruh di sini baru keliling kanan kiri. Itu berbicara apa? Ya, kita pakai protokol kesehatan bukan karena ada peraturan. Kita pakai protokol kesehatan karena apa? Karena ada tanggung jawab setiap kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita, untuk menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi bukan karena ada peraturan. Saya berharap adik-adik dan Bapak Ibu guru juga bisa mengerti akan hal itu. Kita pakai protokol kesehatan ini bukan karena ada peraturan, tapi karena ada tanggung jawab dari setiap kita. Saya, sedikit kesaksian saya dari Pulau Surabaya. Ke 2 minggu yang lalu saya terbang menuju ke Pulau Ambon. Dari Pulau Ambon, orang biasanya naik pesawat dia akan takut nanti kena virus corona ini dan segala macam. Tapi saya percaya saya punya Tuhan Allah yang hidup. Saya menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Saya di bandara tidak makan, tidak minum. Saya benar-benar menjaga. Saya pakai face shield, saya pakai masker. Sampai pada akhirnya saya sampai di Ambon, dicek lagi kesehatan saya non reaktif, saya sehat. Kemudian 2 hari yang lalu saya terbang lagi dari Pulau Ambon menuju ke Pulau Somlaki, dan sekarang saya bikin video ini ada di Pulau Somlaki, Kepulauan Tanimbar. Adik-adik Bapak Ibu guru bisa lihat sendiri. Dan saya karena bisa berada di sini semua karena Tuhan saja. Karena kenapa? Saya menjaga kehidupan saya pakai masker, saya kalaupun pegang apa langsung pakai hand sanitizer. Karena apa? Saya bertanggung jawab atas kesehatan saya bertanggung jawab atas kesehatan istri saya bertanggung jawab untuk kesehatan orang tua saya, untuk adik-adik saya, untuk semuanya dalam keadaan baik. Dan itu pentingnya kita bertanggung jawab. Ya. Kemudian kembali lagi survei dari Dr. Esther Van Venema. Adik-adik yang terkasih, Dr. Esther Van Venema dikatakan 600 juta jiwa meninggal karena kenapa? Ya, dia menemukan riset, dia memakan semua hal yang ingin dimakan, dan kemudian orang-orang tersebut terkena penyakit diabetes. Ya, orang terkena penyakit diabetes ini dikatakan induknya dari segala penyakit. Jadi orang bisa kena sakit jantung, orang bisa terkena sakit stroke, orang bisa terkena sakit ginjal. Induknya ini dari diabetes. Dia makan sesuatu hal yang manis dimakan terus dan tidak dikontrol makannya. Bebas, dia bisa memakan apa aja. Terkena penyakit diabetes, 600 juta jiwa orang meninggal karena diabetes. Sungguh sesuatu hal yang mengerikan. Dan kalau kalian bilang, aku masih muda, mau makan apa aja bisa. Sorry adik-adik yang terkasih, saya punya teman masih muda, umurnya masih 20 tahunan, sudah terkena penyakit kencing manis. Karena apa? Dia tidak menjaga pola hidupnya, pola makannya dengan tidak baik. Sampai akhirnya dia sekarang harus berobat dan harus berobat karena pola gaya hidup yang bebas. Ya, kita belajar. Apa maksud saya menjelaskan hal ini, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Saya bukan menakut-nakuti, tapi justru ketika kita berada, kita enak ya, kita bebas ya, kita bisa melakukan apa saja. Justru ketika kita berada dalam hal yang bebas dan sebebas-bebasnya kita bisa lakukan, kita berada dalam hal yang
zona yang tidak baik, bisa menghancurkan hidup kita. Berbahagialah kita yang saat ini kita masih memiliki tanggung jawab. Misalkan adik-adik kalian di sini masih tanggung jawab, kalian bisa sekolah, kalian ada tugas, kalian harus bangun. Itu berarti ada tanggung jawab, berarti kalian berada di jalur yang benar. Ya, adik-adik yang terkasih, saya punya teman, saya melihat anak-anak karena penyakit COVID ini banyak mereka yang berhenti sekolah. Banyak mereka yang tidak bisa sekolah lagi karena kenapa? Orang tuanya tidak bisa lagi membiayakan mereka sekolah karena perekonomian yang tidak baik. Akhirnya anaknya berhenti sekolah. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, karena kenapa? Orang tuanya teman saya sendiri, saya ikut sedih. Ya, saya dengar itu saya sedih. Berbahagialah setiap kalian adik-adik yang terkasih kalau kalian masih bisa sekolah, kalian masih ada tugas, kalian masih bisa bangun pagi untuk bisa sekolah. Itu semua karena berkat Tuhan saja. Syukuri tanggung jawab kalian, kerjakan dengan baik. Ya, kalau kalian pingin bebas, ya kalian gak mau sekolah lagi, kalian capek dengan pelajaran, kalian capek dengan semua tugas. Kita tadi sudah dengar riset, justru ketika kita dalam hidup yang sebebas-bebasnya, kalian akan terjerumus semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan itu malah akan membahayakan hidup setiap kita. Ya, jadi pada siang hari ini saya akan membagikan 2 poin buat setiap kita, buat adik-adik, buat setiap guru, bahwa pentingnya bertanggung jawab, responsibility. Poin yang pertama yang saya mau bagikan, tanggung jawab membuat kita semakin dewasa dan luar biasa. Mari kita buka sama-sama Matius 25 ayat 23 sampai 26. Matius 25 ayat 23 sampai 26 saya bacakan untuk Bapak Ibu dan untuk adik-adik yang terkasih. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hambaku yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam." Nah, tentu di sini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, adik-adik kita sudah sering membaca dan mendengar tentang 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. 5 talenta menjadi 10 talenta, 2 talenta menjadi 4 talenta, dan 1 talenta tetap 1 talenta. Talenta ini berbicara tentang apa, ya? Dan ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang tanggung jawab. Dari seseorang yang dikatakan 5 talenta, dia bertanggung jawab bisa menjadikan 10 talenta. Yang 2 talenta bertanggung jawab menjadi 4 talenta. Yang 1 talenta ini dia tidak bertanggung jawab. Dan di situ dikatakan tuannya mengerti kemampuan dari setiap hambanya. Jadi sebenarnya tuannya tahu yang 5 talenta ini bisa mengembangkan menjadi 10, yang 2 ini bisa mengembangkan menjadi 4, dan tuannya ini sebenarnya tahu yang 1 talenta ini sebenarnya bisa mengembangkan menjadi 2 talenta. Yang menjadi perbedaannya adalah yang 1 talenta ini dikatakan malas, tidak mau bekerja. Nah, kalau dalam firman Tuhan di sini, adik-adik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dikatakan kalau 1 talenta ini sebenarnya itu 10.000 dinar. Ya, 1 talenta itu 10.000 dinar. Sedangkan gaji orang Yahudi pada saat itu, gaji orang Yahudi itu 1 dinar. Jadi kalau dia bekerja 1 hari, dia dapat 1 dinar. Nah, kalau 1 talenta 10.000 dinar, kita kalikan saja
Misalkan di Indonesia ini orang satu hari dapat gaji, ini saya buat saja 50.000. Satu orang dia dapat gaji 50.000. Kita kalikan saja 50.000 ya, kita kalikan 10.000. 50.000 kita kalikan 10.000, dia dapat 500 juta. Itu satu talenta. Nah, bayangkan ketika kita dapat satu talenta 500 juta. Ini jiwa adik-adik saya mau buat juga kalian seperti jiwa entrepreneur ya, jiwa berbisnis. Kalian berpikir 500 juta diputar buat apa? Usaha apa kira-kira? Kira-kira 500 juta buat usaha jual gorengan, bisa jual gorengan. 500 juta buat toko sembako, bisa buat toko sembako. Sebenarnya dia sudah dapat bagian yang bagus, tapi tidak dikembangkan. Apa yang dikatakan Tuhan kepada seseorang yang dapat satu talenta ini? Apakah Tuhan yang bilang gini, woi kamu gak bisa kembangin itu ya nak, satu talenta itu, jadi kamu takut kalau uangnya terpakai? Ya sudah, gak apa-apa, sudah di sini kasih Tuhan aja, kamu tidur aja, nanti Tuhan sendiri yang kembangkan. Enggak kan? Tuhannya marah. Tuhannya bilang apa? Hai kamu hambaku yang malas dan jahat. Nah, di sini berbicara apa? Ketika kita diberikan talenta, diberikan tanggung jawab, berarti Tuhan mau kita mengembangkannya dan membuat kita menjadi lebih dewasa. Apa yang menjadi tanggung jawab kalian saat ini? Mungkin kalian masih sekolah, itu perlahan kalian dibuat Tuhan karena ada tanggung jawab di sekolah, sampai kalian bisa mengerjakannya semua dengan baik. Kalian harus sekolah, ada tugas, ada ujian yang dikerjakan, sampai pada akhirnya kalian dewasa, kalian bekerja, kalian memiliki masa depan yang luar biasa. Kita ingat kisah daripada Yusuf, adik-adik yang terkasih. Yusuf ketika dalam kehidupannya, dari masa mudanya, dia tidak anak-anak yang malas-malas, dia tidak tidur-tiduran, tetapi Yusuf dikatakan dalam firman Tuhan, Yusuf dia pergi ke ladang memberi makan kakak-kakaknya. Dia harus bekerja dari rumah, pergi memberi makan kakak-kakaknya. Tapi apa yang dia dapat? Kakak-kakaknya menjualnya, kemudian dari penjualnya ini dijual kepada Potifar, dibeli oleh keluarga Potifar, sampai pada akhirnya Yusuf digoda oleh Tante Potifar ya, digoda oleh Tante Potifar. Adik-adik sudah pernah lihat Yusuf ya, kalau dikatakan firman Tuhan, Yusuf itu merah-merah mukanya, elok parasnya dan kemerah-merahan mukanya ya. Pernah lihat hamba Tuhan seperti Yusuf? Adik-adik gak usah jauh-jauh, lihat saya sudah cukup mewakili seperti Yusuf ya. Oke, kembali lagi ke laptop. Yusuf dalam firman Tuhan dikatakan dia habis digoda Tante Potifar, akhirnya dia gak mau, dia jatuh dalam penjara. Habis dijatuh di dalam penjara, Yusuf bertemu juru makan raja, juru makan dan juru minum raja untuk mengartikan mimpi. Sampai pada akhirnya Yusuf bertemu Potifar dan bisa mengartikan mimpi daripada Firaun, bisa mengartikan mimpi dari Firaun tentang 7 tahun kelaparan dan 7 tahun berlimpah. 7 tahun kelaparan, 7 tahun berlimpah. Jadi waktu 7 tahun yang berlimpah mereka harus menanam lumbung untuk penyediaan makanan waktu 7 tahun kekeringan. Yusuf bekerja ya. Yusuf waktu di tempat Potifar dia nggak santai-santai, dia bekerja menjadi asisten rumah tangga. Yusuf waktu ada di penjara, dikatakan firman Tuhan luar biasa sekali, Yusuf bisa keluar masuk penjara dan dia bekerja. Dia bisa memberi makan tawanan-tawanan yang lain, dan itu luar biasa sekali. Yusuf melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dia tahu dia sebagai seseorang yang harus bekerja, memiliki tanggung jawab, ada integritas. Sampai pada akhirnya Yusuf memiliki kedewasaan yang luar biasa. Dia menjadi tangan kanan, kalau dikatakan firman Tuhan, wakil daripada Firaun, Perdana Menteri. Kalau bisa dibilang di Indonesia ini ya istilahnya wakil presiden ya, wakil presiden, karena tangan kanan kedua setelah Firaun ya. Jadi tanggung jawab kita itu menentukan masa depan, menentukan
kedewasaan setiap adik-adik. Mungkin kalian di sini masih ada tanggung jawab untuk kerjain tugas, harus sekolah, harus bangun pagi. Bersyukurlah adik-adik yang terkasih. Itu akan menentukan karakter kalian, akan membentuk kehidupan kalian menjadi lebih baik. Ada banyak anak-anak muda ketika dia bekerja, ya, ketika dia sampai di kantor, mereka nggak langsung bekerja. Anak-anak muda waktu di kantor, ya, teman-teman kakak saya sendiri waktu di kantor, sampai di kantor itu nggak langsung kerja, bikin kopi dulu, minum santai-santai, nanti nggak ada bos gitu, dia minum santai-santai, habis itu main game dulu, main Mobile Legends, main PUBG, nanti sudah jam mepet-mepet mau pulang begitu ya, misalnya 3 jam mau pulang, langsung dikerjain kejar kebut, ya. Kalau zaman sekolah biasanya dibilang sistem kebut semalam, besok ada ujian baru belajar di malam hari. Itu sesuatu hal yang salah, menjadi karakter yang tidak baik. Bagaimana bisa promosi datang kalau memiliki tanggung jawab seperti itu? Tapi kalau kalian punya tanggung jawab, kalian mengerjakan semua tugas dengan baik, kalian bisa mengikuti dengan baik, itu kalian akan diproses sampai kalian bisa memiliki kedewasaan yang luar biasa. Ketika nanti kalian bekerja, kalian akan bisa langsung mengerjakan semua tugas kalian dengan baik. Kemudian dilihat bos, tanpa bos suruh kalian langsung bisa ngerjakan, ya, sampai akhirnya kalian dipromosikan Tuhan dan menjadi seseorang yang luar biasa. Kenapa saya kasih judul poinnya tanggung jawab membuat kita semakin dewasa dan semakin luar biasa? Dengar baik, banyak orang dewasa tapi masih memiliki pola pikir seperti anak kecil. Ya, karena apa? Bekerja tapi malas-malas, tidak melakukan yang baik. Saya bersyukur adik-adik terkasih, saya ditempatkan di sekolah yang cukup susah waktu saya sekolah. Saya alumni SMP Kristen Dharma Mulia, banyak tugas, kadang belum habis tugas, habis itu ujian UH1, UH2, UH3, habis itu tiba-tiba ada kuis, banyak sekali yang harus saya lalui. Ternyata itu membentuk karakter setiap kita, kedewasaan setiap kita. Ketika kita bekerja, kita siap menghadapi semua hal yang harus kita kerjakan, ya. Dan promosi itu akan semakin datang, dan saya yakin dan percaya semua karena juga tangan Tuhan, dan semua juga karena tanggung jawab yang harus saya raih, tanggung jawab yang harus saya pegang dalam setiap kehidupan kita. Nah, kemudian poin yang kedua, tanggung jawab menentukan masa depan setiap kita. Mari kita baca sama-sama. Tanggung jawab itu menentukan setiap masa depan, yaitu 1 Samuel 16 ayat yang 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Siapakah raja Israel yang sangat diurapi Tuhan? Tentu semua adik-adik, bapak ibu, guru pengajar tahu, yaitu Raja Daud. Raja Daud dalam kehidupannya dari masa mudanya, dia bukan masa muda yang malas-malasan. Sekali lagi, dia bukan masa muda yang bebas melakukan apa saja. Tetapi dikatakan firman Tuhan, Raja Daud dia mengembalakan kambing dan domba. Sesuatu hal yang sepele, cuma jaga kambing dan domba. Tetapi menjaga kambing dan domba itu bukan sesuatu tugas yang mudah, tapi itu sesuatu hal tugas yang sangat bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya dikatakan sampai seperti ini, 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini bisa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap dan janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Sebelum Raja Daud menjadi seorang raja, dia hanyalah seorang pemuda
menjaga kambing dan domba, ya. Kemudian dia memiliki talenta bermain kecapi, ya. Dia memiliki talenta bermain musik, adik-adik yang terkasih, sampai pada akhirnya apa dikatakan firman Tuhan, Raja Daud bisa memuji Tuhan seperti orang gila. Karena apa? Dia tidak peduli akan sekelilingnya, karena dia tahu dia punya Tuhan Allah yang luar biasa. Bahkan istrinya dikatakan, engkau sudah seperti orang gila waktu memuji Tuhan. Saya mau bilang baik-baik, waktu memuji Tuhan kita mengekspresikan segala pujian kepada Tuhan, justru itu menyukakan hati Tuhan. Ya, punya talenta, kembangkan. Punya tanggung jawab, pegang baik-baik, dan itu akan menentukan masa depan setiap kita. Ya, tentu setiap adik-adik pasti ingin masa depan yang sukses, tentu ingin masa depan yang baik, dan itu ditentukan dari tanggung jawab setiap adik-adik tempat ini. Bagaimana kalian bangun pagi, bagaimana kalian sekolah, bagaimana kalian ngerjain tugas, apakah kalian mengerjakannya dengan baik-baik, ya? Bagaimana kalian dikasih uang sama orang tua, kalian tabung nggak uang tersebut? Kalian pegang uang tersebut kemudian pakai jalan-jalan atau memboroskannya? Itu bisa dilihat dari tanggung jawab kalian saat ini. Bagaimana kalian mengelola semuanya? Kalau kalian mau tahu masa depan kalian, kalian tuh nggak perlu pergi ke dukun, kalian nggak perlu pergi cari pendeta kemudian didoakan kok akan seperti ini. Udah ditentukan dari hidup kalian sendiri. Bagaimana kalian menjaga kehidupan kalian dengan baik, ya. Saya ada sebuah quotes untuk adik-adik yang terkasih. Quotes ini dari sebuah game yang cowok-cowok pasti suka. Yang cowok-cowok ini mungkin ada yang bermain game ini, ya. Ini game Ko Aaron ini juga sendiri pun suka main game. Tapi Ko Aaron ngerti kapan main game, kapan harus belajar, kapan harus bersama keluarga, kapan harus sama istri, kapan harus ya main game. Kita ngerti waktu, ya. Sebuah quotes dari sebuah game yang game ini bernama game Assassin's Creed, ya. Ada di PS4, ada di PS3, ada di game HP. Quotes ini berkata seperti ini, quotesnya: "We are the architects of our action, and that we must live with their consequence, whether glorious or tragic." Yang artinya, arsitek dari segala kelakuan kita, dan kita harus hidup dengan konsekuensinya, apakah baik atau tragis. Ya, maksudnya di sini arsitek hidup kita, ya, masa depan hidup kita, arsitek gambaran dari hidup kita adalah diri kita sendiri. Ya, kita harus hidup dengan segala konsekuensinya. Jadi kalau kalian melakukan hal yang buruk, ya konsekuensinya kalian siap di depannya akan dapat hal yang buruk. Tapi kalau kalian sudah memiliki gambaran yang baik, ya, kalian melakukan semua tugasnya dengan yang baik, maka ke depannya kalian akan bisa melihat kehidupan kalian akan menjadi orang yang baik, ya. Arsitek hidup kita, banyak orang bilang, oh ya, masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Betul, masa depan kita ada dalam Tuhan. Kakak sendiri pun pegang itu. Tapi 50% Tuhan, 50% juga kita. Tuhan bisa berkata, engkau akan diberkati. Tapi bagaimana Tuhan bisa memberkati kalau kita malas-malasan, kita nggak bekerja? Ya, 5 tahun adik-adik, kalian bisa lihat hidup kalian seperti apa. Itu ditentukan dari tanggung jawab setiap kalian. Bagaimana kalian kelola uang, dikasih uang sama orang tua, kalian boros atau irit, tahu pakai uang belanja sana atau belanja sini, atau kalian simpan itu baik-baik. Tanggung jawab kalian menjaga badan kalian, kalian berolahraga, kalian makan sembarangan enggak, ya. Semua ditentukan dari hidup setiap kita. Kalau kita bisa lihat kehidupan seseorang, adik-adik yang terkasih. Kalau ada seseorang nih, dia suka ngutang, dia suka pinjam uang sana sini, kemudian dia nggak bayar utangnya, kemudian dia bohongin sana sini, kita bisa
lihat 5 tahun ke depannya, dia bisa seorang koruptor, bisa jadi seorang mafia, pinjam uang sana sini, nakal. Tapi kalau ada orang yang tanggung jawab, ya, dia mungkin ada pinjam uang ini seseorang yang memulai usaha, dia tabung, dia bekerja dengan baik. Kemudian kalau misalnya dia ada utang, dia bekerja, dia bisa membayar lagi utangnya karena dia bekerja untuk memutar uangnya. Kita bisa lihat 5 tahun lagi anak muda itu akan sukses. Jadi kalau adik-adik di sini masih SMP, ya, kalian bisa punya tanggung jawab yang baik. Kalian sekolah, kemudian SMA kalian lanjut lagi sekolah dengan baik. 5 tahun lagi kalian bisa lihat kalian jadi anak-anak yang luar biasa. Kalian punya pekerjaan yang baik. Mungkin kalau ada yang langsung kuliah, kalian bisa kuliah dengan baik. Ya, kalian bisa lulus dengan cum laude. Tapi kalau yang bekerja langsung, meskipun kalian gak kuliah, tapi kalau kalian memiliki attitude, bekerja rajin, pasti promosi itu akan datang. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Tuhan lihat hidupmu, Tuhan lihat tanggung jawabmu, Tuhan lihat apa yang engkau kerjakan. Tuhan pasti akan mengangkat engkau semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa kakak bisa berkata seperti itu? Karena kakak sendiri lihat semua kebaikan Tuhan, semua kemurahan Tuhan, semua tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kakak. Kakak mau lakukan dengan yang baik. Dan promosi itu datangnya dari Tuhan. Ya, kita mengerti bahwa tanggung jawab poin yang pertama tadi, bertanggung jawab bisa membuat kalian dewasa dan bisa membuat kalian menjadi seseorang dewasa yang luar biasa. Kemudian tanggung jawab membuat kalian bisa mengerti bagaimana masa depan kalian. Masa depan kalian ditentukan dari tangan kalian sendiri. Kakak tutup dengan sebuah cerita. Ya, saya tutup dengan sebuah cerita. Di abad 14 di Eropa, kalau zaman sekarang bangsa tersebut ini Belgia, ya. Dulu di abad 14 ada seorang pemimpin bangsawan yang bernama Reinhard. Jadi Reinhard ini memimpin sebuah tempat tersebut dan dia seorang bangsawan. Tetapi waktu dia memimpin bangsa tersebut ternyata dia memiliki pemberontak, dan pemberontak daripada Reinhard ini adalah adiknya sendiri yang bernama Edward. Edward ini ingin menggantikan posisi kakaknya, dia ingin menjadi pemimpin, ingin jadi presiden tempat tersebut. Tetapi dia memiliki pola pikir yang pintar, bagaimana dia bisa memberontak kakaknya dengan tidak langsung menyerang atau menusuk atau mengirim pasukan ke tempatnya, tetapi dia memiliki strategi yang baik. Dengan cara apa? Reinhard ini kakaknya ini badannya besar, gemuk sekali, kalau makan kuat. Kemudian Edward ini pikir dia mau ajak kakaknya pergi ke sebuah rumah. Ya, dia bangun sebuah rumah, rumahnya bagus sekali, besar, mewah. Dan kakaknya diajak pergi ke sana, dikasih makanan yang enak-enak. Ya, dikasih makanan yang enak-enak. Akhirnya kakaknya ini semakin gemuk dan semakin gemuk dan semakin gemuk. Kemudian Reinhard ini kemudian ingin pergi keluar, tapi sang Edward ini menahan. Kak, gak usah, di rumah aja, santai aja, tidur-tidur aja, kakak makan aja terus, biar aku yang lihat bangsa ini, biar aku yang pimpin sementara, kakak istirahat aja. Akhirnya Reinhard tiap hari dia makan semakin gemuk dan semakin gemuk. Kemudian akhirnya Reinhard ini dia semakin besar sekali, dan waktu Reinhard ini ingin keluar dari pintu rumah, ternyata pintu rumahnya ini aslinya ya untuk manusia biasa bisa masuk, tapi karena Reinhard badannya gemuk, dia nggak bisa masuk lagi. Jadi sebenarnya Reinhard bukan ditawan oleh adiknya di rumah itu, bukan ditawan oleh sebuah rumah yang nggak ada pintunya, tapi sebenarnya Reinhard ditawan oleh dirinya sendiri, ditawan oleh nafsu makannya sendiri. Akhirnya dia tidak bisa keluar. Saya mau berbicara apa? Arsitek yang masa depan hidup kita ditentukan dari kita sendiri. Bukan dari bagaimana kita sekarang mau bikin apa, pokoknya mengalir aja. Bukan. Tapi bagaimana kita bertanggung jawab
kita berintegritas dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita masih sekolah sekarang, kerjakan sekolah kalian dengan baik-baik, ya. Dan itu akan menentukan masa depan kalian yang luar biasa. Kalian akan tahu kalian akan menjadi seseorang dewasa yang seperti apa, kalian mau bekerja apa. Itu ditentukan dari sekarang. Biar firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi kekuatan untuk adik-adik dan bisa menjadi kekuatan untuk guru-guru SMP Kristen Dharma Mulia, dan semua kita diberkati oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang setiap hari mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya tutup dalam doa, kita berdoa bersama-sama. Oke, mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini kami sudah bisa mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar ya Tuhan bisa menguatkan setiap kami. Kami mau bertanggung jawab ya Tuhan atas segala tugas yang Tuhan beri sekarang. Dan kami mau ya Bapa, dalam setiap tanggung jawab kami ya Bapa, kami mau melakukan yang terbaik. Dalam Kolose 3 ayat 23 pun dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biar itu terjadi dalam setiap hidup kami ya Bapa. Kami mau melakukan yang terbaik, kami mau bertanggung jawab, kami mau berintegritas, sampai pada akhirnya kami melihat masa depan kami Tuhan yang akan beri yang terbaik. Masa depan kami melihat kami luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu sudah selesai ya Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan mengingatkan, menguatkan setiap kita untuk kami setiap hari berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah Bina Remaja kali ini. Kita tutup ibadah Bina Remaja dengan pujian doa Yabes.